pikir yang rentan terkena kejahatan sosial media itu cuman anak-anak dan remaja. Orang tua juga bisa. Tadi aku sempat ngobrol, ada ibu-ibu usianya udah 50 tahun, hampir ditipu sama bule karena sok-sok kenalan ternyata ujung-ujungnya minta pulsa. Oh, Ini, mamanya di penjara kali ya. Kenapa? Ya mamanya tuh bule di penjara, maka minta pulsa. Tapi sih maksudnya berbagai kalangan bisa terkena modus kejahatan sosial media ini. Nah, Bisa. sekarang saya punya tayangannya pemirsa, ini beberapa artis yang juga menjadi korban kejahatan sosial media. Ini dia. Artis dan media sosial, keduanya hampir tidak dapat dipisahkan. Unggahan foto, video kerap dilakukan untuk menjaga eksistensi mereka. Namun sayangnya, hal ini sering dimanfaatkan oleh sebagian orang yang berniat jahat. Dan berikut ini basa-basi akan merangkum 3 artis yang pernah mengalami cybercrime. Yang pertama adalah Ruben Onsu. Seperti yang kita ketahui, foto anaknya Thalia Putri Onsu sempat masuk dalam akun jual beli bayi. Ruben pun melaporkan kasus ini ke polisi dan mengklaim telah mengetahui pelakunya. Bilkis Humairah Razak, anak dari pedangdut Ayu Ting Ting ini pun turut menjadi korban cybercrime di Instagram. Foto anaknya juga terpampang di akun jual beli bayi yang sama dengan anak Ruben Onsu. Kesal tak terima, Ayu pun ikut melaporkan kasus ini ke polisi. Dan yang sedang hot adalah Prilly Latukonsina. Artis muda yang sedang naik daun ini juga menjadi korban cybercrime. Kasus rekayasa foto bugil Prilly sudah memasuki babak baru. Setelah melaporkan kasusnya pada akhir Juli lalu, di awal Agustus Prilly kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai saksi pelapor. Dan disinyalir, pelaku adalah salah satu dari hatersnya di media sosial. Sesuatu yang kita unggah di media sosial sudah pasti menjadi ranah publik, sehingga kejahatan semacam ini pun sulit dihindari. Bagaimana cara menanggulangi masalah ini? Saksikan terus Basa-Basi ya. Ini kalau ketiga artis yang tadi mereka membawa sampai ke ranah hukum. Tapi kan ada yang bilang lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Betul. Nah dari Mika sendiri deh, lo sebagai anak muda yang memang butuh eksistensi lah ya, terlepas dari kamu public figure, tapi memang suka mengekspresikan diri. Tipsnya deh biar minimal kita terhindar, kita tidak bisa mencegah, tapi kita bisa menghindari. Kalau orang tua aku sih selalu bilang kita nggak bisa kontrol sekeliling kita ya. Betul. Jadi kita cuma bisa kontrol dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalau aku sih paling sekarang aku juga kayak tadi contohnya misalnya aku masih di bawah pengawasan orang tua aku juga gitu, maksudnya dari account social media gitu, dan aku juga lebih hati-hati lah ngomong, pasang foto segala macam. Memang bukan cuman karena aku public figure ya, tapi memang karena kejahatan segala macam yang memang udah ada gitu, dan memang untuk memprotek diri sendiri juga gitu. Jadi kalau aku sih lebih baik mencegah dari akunya aja deh, mendingan dipilih-pilih secara foto, secara caption segala macam. Benar. Nah kalau dari Hengki sebagai orang tua, kira-kira ini kedepannya lo akan seperti apa supaya ya keluarga lo, anak lo, mungkin istri tidak mengalami hal-hal kayak gini? Apakah lo sekarang akan lebih oke, gue akan mengawasi anak gue nonton apa gue liatin? Iya, kalau pengawasan selalu, karena memang usia sekarang ini kan nangkep, dan itu kan takutnya nanti kedepannya dia jadi nggak bener gitu. Makanya pengawasan itu hal yang paling utama. Terus ajak dia ngobrol, kemudian menanamkan keterbukaan gitu, supaya dia juga tidak bohong gitu apa yang dia tonton ketika saya kerja segala macam, sehingga saya bisa ngambil langkah untuk ini kayaknya TV mulai dikurangin, TV mulai diambil dari kamarnya, terus kemudian iPad yang tadinya mungkin setiap hari misalnya dijatah misalnya seminggu sekali, ataupun kalau misalnya dia ngerjain PR-nya bagus, oke lah dikasih pinjam tapi cuma 1 jam misalnya begitu. Tapi kalau ngalamin kayak teman-teman artis kayak gitu, kalau nggak terlalu membahayakan mungkin nggak akan ngambil tindakan hukum sih, diemin aja. Malas diperpanjang juga ya. Jadi takutnya kalau diperpanjang misalnya kayak Prilly gitu ya, media kan semua tahu, di TV kan tayang, anak-anak muda yang fans sama dia jadi pengen tahu juga, pengen mencari-cari gitu. Harus beritanya apa ya, mending jangan banyak di infotainment tapi lebih ke kantor polisi, langsung diproses, gitu ya? Dicari, ditangkap gitu. Kalau terlalu disebarkan di infotainment, kasihan yang
kita kan namanya ngefans gitu, misalnya ada anak muda ABG ngefans sama Prilly kan pengen tahu juga, yang cowok-cowok pengen tahu seperti apa, jadi malah akhirnya negatif gitu. Betul. Kadang-kadang lihat kita pengen menutupi, akhirnya malah lebih Malah terbuka. makin banyak yang pengen lihat gitu. Dari kecil malah jadi besar ya. Benar. Ya sudah, Cipan kalau begitu. Ya, udah lagi-lagi mudah-mudahan hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk Anda. Kita sebagai orang tua, terima kasih untuk bintang tamu saya. Terima kasih buat Mbak Tessa sudah datang ke sini. Dan sebelum kita harus menutup basa-basi hari ini, besok kita akan kembali lagi. Tapi kita punya satu VT lagi ya Wendy ya. Ya. Ini adalah sebuah tayangan bagaimana untuk mencegah supaya kita tidak menjadi korban dari cyber media. Sampai jumpa. Bye.